Selamat siang, Bu Rini, Bu Intan, dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan elektroplating nikel pada stainless steel IC304. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Andrew Suharli, dengan nomor absen 28. Lalu ada saya, Kesia Putri Chandra, dengan nomor absen 11. Lalu ada saya, Hussein Reno, dengan nomor absen 26. Ya, untuk bahasan pada hari ini, yang pertama adalah latar belakang, berisi pengertian, tujuan, faktor, dan bahan. Lalu kemudian ada proses, berisi prosedur dan reaksi kimia yang terjadi. Yang ketiga, hasil, berupa hasil dari percobaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan dari percobaan. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Ya, elektroplating adalah proses elektrolisis untuk membuat lapisan logam pada substrat atau spesimen untuk meningkatkan penampilan atau sifat dari komponen itu sendiri. Nah, yang kita angkat pada bahasan kali ini adalah elektroplating ini pada stainless steel AIC 304, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas material dari WMS stainless steel AIC 304 agar dapat beroperasi pada suhu tinggi dan memiliki ketahanan korrosi yang baik, di mana material ini dapat menjadi alternatif untuk interconnect wire solid oxide fuel cell atau SOFC. Nah, selama proses pelapisan ini menggunakan larutan MI, faktor yang harus dikontrol antara lain adalah konsentrasi MI dalam larutan, waktu proses pelapisan, dan arus yang dialirkan pada elektroda, di mana hal tersebut dapat berpengaruh pada ketebalan dan penampakan dari lapisan itu sendiri. Ya, selanjutnya ada bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah wire mesh atau kawat jaring 100 stainless steel IC304. Wire mesh ini berfungsi sebagai logam yang akan dilapisi dan akan digunakan sebagai katoda di sel elektrolisis. Yang kedua adalah plat nikel. Plat nikel ini digunakan untuk sebagai logam yang akan melapisi stainless steel itu dan akan berfungsi sebagai anoda di sel elektrolisis. Selanjutnya ada nikel sulfat. Nikel sulfat adalah larutan elektrolit yang akan digunakan, di mana ion nikel ini akan berfungsi untuk melapisi logam stainless steel. Selanjutnya ada nikel klorida. Nikel klorida berfungsi untuk meningkatkan konduktivitas elektrolit, karena bagaimanapun elektrolit membutuhkan konduktivitas untuk mengantarkan listrik dari anoda ke katoda. Selanjutnya ada asam boraks, berfungsi untuk mempertahankan pH dari larutan. Selanjutnya ada brightener 1, berfungsi untuk memperbaiki struktur butir dan meningkatkan gelap pada hasil lapisan. Selanjutnya ada brightener 2, berfungsi untuk mengisi cacar atau goresan pada permukaan spesimen. Nah, larutan elektrolit yang digunakan adalah nikel sulfat 300 gram per liter, nikel klorida 30 gram per liter, dan asam boraks 30 gram per liter, ditambahkan dengan 1 ml brightness 2 dan 15 ml brightness 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses elektroplating. Elektroplating NI dimulai dengan memasang isolator kawat tembaga dan nikel sesuai ketentuan. Selanjutnya, memanaskan larutan elektrolit hingga mencapai suhu 45 derajat. Selanjutnya, kita akan menyambungkan kabel penghubung pada kawat tembaga dan power supply. Selanjutnya, spesimen yang telah kita bersihkan dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dengan cara digantungkan pada kawat tembaga. Selanjutnya, kita harus menyalakan power supply, kemudian mengatur arus listrik sesuai kebutuhan. Jika arus listrik telah sesuai, maka proses elektroplating telah terjadi. Yang terakhir, jika waktu dari proses elektroplating nikel telah sesuai kebutuhan, maka angkatlah spesimen dari larutan elektrolit. Pada proses elektroplating ini, reaksi yang terjadi di anoda adalah nikel solid menjadi ion Ni2+ plus 2 elektron. Lalu pada katodanya, nikel plus 2 elektron menjadi nikel solid. Pelat nikel yang solid sebagai anoda akan teroksidasi membentuk ion Ni2+. Ion ini akan larut di larutannya. Kemudian ion ini akan tereduksi menjadi nikel solid dan akan melapisi stainless steel di katoda. Next.
Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil percobaan, di mana hasil percobaan dalam bentuk tabel ini akan ada pengukuran ketebalan, di mana pengukuran ketebalan ini bisa dites dengan menggunakan mikroskop optik yang nanti akan dibantu dengan perangkat lunak yaitu image raster dan juga menggunakan SEM atau scanning electron microscope. Nah, hasil yang ditemukan adalah di sebagai tabel berikut, di mana hasilnya adalah ketika arus listrik sebesar 0,5 ampere pada waktu sampai 60 detik ketebalannya adalah 0,69 mikrometer. Pada waktu T sama dengan 2 menit atau 120 detik ketebalannya 1,31 mikrometer. Dan pada T sama dengan 180 detik atau 3 menit ketebalannya 1,79 mikrometer. Lalu ketika arus listrik 1 ampere pada T 60 detik ketebalannya 1,35 mikrometer, pada 2 menit ketebalannya 2,51 mikrometer, dan pada 3 menit ketebalannya 3,33 mikrometer. Lalu yang terakhir, ketika arus listrik 1,5 ampere, pada 1 menit ketebalannya 1,76 mikrometer, pada 2 menit ketebalannya 3,56 mikrometer, dan pada T sama dengan 3 menit ketebalannya 5,32 mikrometer. Lalu bisa dilihat pada hasil percobaannya yang di kiri itu merupakan grafik yang merupakan perbandingan dari ketiga yang ampere beda-beda dan bisa di sini. Lalu yang di kanannya merupakan perbandingan antara penggunaan mikroskop optik dan juga yang SEM, yang scanning elektron mikroskop, di mana pada gambar di situ bisa dilihat bahwa jika menggunakan mikroskop optik hasilnya adalah 5,2 mikrometer, sedangkan pada scanning elektron mikroskop hasilnya adalah 5,53 mikrometer, yang dimana di sini merupakan hasil dari rata-ratanya. Hal ini memiliki error sebesar 3,79%. Lalu kesimpulannya adalah arus listrik dan waktu pelapisan berbanding lurus dengan ketebalan yang terjadi. Lalu arus listrik yang mengalir tidak boleh melebihi batas rapat arus yang diizinkan karena material substrat akan hangus. Lalu hasil terbaik yang didapatkan ketika menggunakan arus listrik dan waktu pelapisan maksimal adalah dengan arus listrik sebesar 1,5 ampere dan waktu pelapisan 3 menit. Dengan rata-rata ketebalan 5,32 mikrometer dan setelah divalidasi memiliki error 3,79%. Nah, ini adalah jurnal yang kita pakai dalam membuat PPT ini.